Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas mengenai metode pencatatan piutang tidak tertagih. Jadi, ada kalanya perusahaan yang memiliki piutang itu tidak semuanya dapat tertagih. Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjadikan piutang tersebut tidak dapat ditagih lagi oleh perusahaan, entah itu karena debiturnya yang pailit, bangkrut, atau ada hukum yang tidak terlalu kuat di situ. Nah, untuk seluk-beluk tentang piutang tidak tertagih terkait dengan kenapa sih piutang itu bisa dihapuskan, apa sih itu piutang tidak tertagih, dan bagaimana cara mencatat penghapusan piutang sesuai dengan kaidah akuntansi yang tepat, akan kita bahas pada sesi kali ini. Nah, yang pertama, kenapa sih piutang itu bisa dihapuskan? Jadi, piutang yang ada di dalam catatan perusahaan bisa dihapuskan ketika terjadi beberapa sebab. Yang pertama, kurang terjamin akibat dari tidak dibuatnya perjanjian khusus seperti yang diatur oleh peraturan hukum. Jadi karena merasa tidak ada peraturan hukum yang mengikat, debitur ini yang tidak bertanggung jawab bisa saja melepas tanggung jawabnya untuk dapat melunasi piutang tersebut dan terjadi piutang yang sudah tidak dapat tertagih lagi. Nah, dari sini perusahaan harus untuk melakukan penghapusan piutang. Untuk sebab yang kedua, piutang tersebut dipastikan tidak akan dapat ditagih lagi karena pelanggan telah dinyatakan pailit, bangkrut, meninggal dunia, atau lari ke luar negeri. Jadi ketika ada kalanya ketika perusahaan itu memiliki debitur dan debitur tersebut usahanya dinyatakan pailit, bangkrut, sehingga sudah tidak ada kemampuan lagi untuk membayar dan perusahaan sudah tidak dapat menagih lagi karena debitur sudah tidak mampu untuk melunasinya, maka perusahaan akan melakukan penghapusan piutang dan ini akan menjadi biaya bagi perusahaan. Selanjutnya, apa sih itu piutang tidak tertagih? Piutang tidak tertagih biasanya dianggap sebagai piutang pendapatan, namun juga dapat dikatakan sebagai beban jika perusahaan mengalami kerugian. Jadi, dalam bahasa sederhananya, piutang tidak tertagih itu adalah kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Jadi, ketika nanti ternyata sudah dihapuskan dan debiturnya itu tiba-tiba bangkit kembali usahanya dan ada konfirmasi kalau akan melunasi piutang tersebut, maka piutang yang sudah tidak tertagih itu nanti akan hilang dan akan menjadi piutang pendapatan bagi perusahaan. Namun apabila memang sudah benar-benar tidak dapat ditagih lagi, tidak ada celah untuk kemungkinan nanti itu dapat ditagih karena debiturnya itu misalkan telah meninggal dunia atau tidak ada yang mewarisi atau sudah lari ke luar negeri. Nah, itu nanti akan menjadi beban bagi perusahaan karena perusahaan harus menanggung kerugian tersebut. Untuk bagaimana sih mencatat penghapusan piutang yang benar itu? Jadi untuk mencatat penghapusan piutang dapat digunakan dengan dua metode. Yang pertama metode langsung dan yang kedua metode penyisihan atau cadangan. Untuk metode langsung itu secara langsung mengurangi jumlah piutang yang bersangkutan. Jadi metode langsung ini dipakai apabila piutang tersebut sudah benar-benar tidak dapat ditagih lagi, sehingga nanti akan mengurangi jumlah piutang yang bersangkutan. Dan biasanya dipakai oleh perusahaan yang berskala kecil atau tidak dapat menaksirkan piutangnya dengan tepat. Jadi ketika ada perusahaan kecil yang transaksinya itu tidak terlalu besar dan terjadi piutang yang tidak terlalu besar juga, biasanya digunakan metode ini untuk mempermudah dalam pencatatannya. Jadi metode ini tuh hanya dipakai ketika piutangnya itu sudah benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Yang kedua adalah metode penyisihan atau cadangan. Metode penyisihan ini berarti secara tidak langsung mengurangi jumlah piutang yang bersangkutan. Dan ini karena secara tidak langsung berarti piutangnya ini yang dihitung adalah piutang yang masih aktif dan akan dihitung setiap akhir periode atau setiap akhir tutup buku. Jadi ketika pada tanggal 31 Desember itu kan perusahaan akan melakukan pencatatan jumlah penyesuaian. Nah, untuk metode penyisihan ini nanti yang akan dipakai berapa persentasenya dari jumlah piutang tersebut. Nah, persentase tersebut nanti akan masuk ke rekening cadangan kerugian piutang yang akan dipakai oleh perusahaan sebagai estimasi atau berjaga-jaga apabila nanti piutang tersebut memang sudah benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Seperti itu. Nah, biasanya perusahaan yang menggunakan pencatatan ini adalah perusahaan yang berskala besar atau sudah membuat perkiraan kerugian piutang yang tidak dapat tertagih. Jadi sudah ada peraturannya, kira-kira persentasenya berapa, dan pasti akan dicatat setiap periode atau tutup buku.
Seperti itu. Untuk jurnal yang digunakan menghapus piutang tak tertagih, ketika menggunakan metode langsung, itu adalah beban kerugian piutangnya di debit dan piutangnya langsung dikreditkan. Karena sekali lagi, metode langsung ini dipakai ketika piutang tersebut sudah benar-benar tidak dapat ditagih lagi oleh perusahaan. Contohnya seperti ini. Pada tanggal 10 Oktober 2020, debitur ABC mempunyai utang sebesar 10 juta dan tanggal 10 November hanya 9.750.000 yang dapat tertagih. Sisanya tidak dapat tertagih lagi. Karena di sini ada 250.000 yang sudah tidak dapat ditagih lagi, maka 250.000 ini yang akan dibuatkan akun beban kerugian piutang. Dan kasnya hanya 9.250.000 karena itu yang diterima oleh perusahaan dan piutang ABC-nya telah dikreditkan sebesar 10 juta. Nah, 250.000 ini uangnya ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan yang menanggung kerugian atas penghapusan piutang tidak tertagih tersebut. Seperti itu. Jadi kalau dari ilustrasi seperti ini, sebagai perusahaan itu juga harus berhati-hati ketika akan memberikan kredit kepada pelanggannya. Jadi harus benar-benar diklarifikasi, benar-benar diteliti apakah debiturnya ini bertanggung jawab dan akan benar-benar dapat melunasinya. Seperti itu. Sehingga nanti hal seperti ini dapat dihindari. Ini ada contoh lagi tentang kasus metode langsung. Pada tanggal 31 Maret 2016, PT XYZ tidak bisa menagih utang sebesar 10 juta yang sudah jatuh tempo kepada PT ABC karena pemiliknya telah terlilit pailit dan mengalami kebangkrutan. Nah, menyadari bahwa piutang tersebut tidak bisa lagi ditagih, PT XYZ mencatat di pembukuan bahwa piutang tersebut dihapuskan. Untuk pencatatan yang harus dilakukan oleh PT XYZ pada tanggal 31 Maret 2016, karena menggunakan metode penghapusan yaitu metode langsung, maka jurnal yang dibuat itu adalah beban kerugian piutang bertambah di debit sebesar 10 juta dan piutangnya berkurang atau dihapuskan di kredit sebesar 10 juta. Ini dicatat pada tanggal 31 Maret 2016. Nah, lalu pada tanggal 10 Desember, PT ABC mengabari kalau mereka dapat melunasi hutang terhadap PT XYZ dan pelunasan piutangnya baru dilakukan oleh PT ABC pada tanggal 27 Desember 2016. Nah, untuk jurnal yang dibuat tanggal 10 Desember ini, ketika ada konfirmasi dari PT ABC kalau mereka dapat melunasi, maka jurnal yang dibuat itu adalah memunculkan kembali akun piutang dagangnya dan menghapuskan akun beban kerugian piutang. Jadi, bunyinya adalah piutang di debit sebesar 10 juta dan beban kerugian piutangnya berkurang di kredit sebesar 10 juta. Jadi di sini piutangnya aktif kembali sebesar 10 juta. Nah, ketika jurnal yang dibuat untuk pelunasan piutangnya tanggal 27 Desember 2016, bunyi akunnya adalah kas bertambah di debit sebesar 10 juta dan piutangnya berkurang di kredit sebesar 10 juta. Nah, misalkan pada tanggal 27 Desember 2016 ini terjadi pelunasan, tetapi sebelumnya tanggal 10 tidak ada pemberitahuan, jadi tiba-tiba PT ABC ini melunasi piutang gitu, datang ke perusahaan dan melunasi sebesar piutang yang telah dihapuskan, maka jurnal yang dibuat itu adalah kas bertambah di debit dan beban kerugian piutang yang dikreditkan sebesar 10 juta. Kenapa kok tidak piutang yang dikreditkan? Karena piutangnya sudah dikreditkan pada tanggal 31 Maret, di sini 10 juta. Jadi nanti ketika tiba-tiba PT ABC melakukan pelunasan piutang, maka jurnal yang dibuat itu adalah kas di debit dan beban kerugian piutang ini dikreditkan sebesar 10 juta. Karena jurnal 10 Desember ini tidak ada. Seperti itu. Untuk metode yang kedua adalah metode tidak langsung atau penyisihan atau cadangan. Nah, untuk jurnal yang dibuat itu adalah setiap akhir tahun akan dilakukan penaksiran dari jumlah piutang dagang yang kemungkinan tidak dapat ditagih untuk dibentukkan akun cadangan kerugian piutang. Jadi untuk metode tidak langsung ini adalah metode yang dicatat setiap akhir periode atau tutup buku. Jadi nanti akan dilakukan penaksiran terhadap berapa persentase yang kira-kira kemungkinan tidak dapat ditagih. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke akun beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutangnya di kredit sebesar nilai taksiran tersebut. Nah, jika debitur menyatakan tidak dapat membayar piutang dan oleh perusahaan itu diadakan penghapusan, nah baru ini ya, ketika sudah tidak dapat membayar piutang debiturnya, maka jurnal yang dibuat itu adalah cadangan kerugian piutangnya di debit dan piutang dagangnya baru dikreditkan sebesar piutang yang sudah tidak dapat ditagih tersebut. Lanjut, jika debitur yang sudah dihapuskan piutangnya itu ternyata bersedia melunasinya,
Tetapi di sini bersedia melunasi, tapi belum ada uang yang masuk ya. Ketika ada konfirmasi untuk bersedia melunasinya, maka jurnal yang dibuat itu adalah piutang dagangnya diaktifkan kembali di debit dan cadangan kerugian piutangnya dikreditkan sebesar nilai nominal piutang yang telah dihapuskan. Nah, nanti jika debitur sudah melunasinya, maka jurnal yang dibuat itu adalah kas di debit dan piutang dagangnya berkurang di kredit sebesar uang yang dilunasi tersebut. Cara menentukan berapa besarnya cadangan kerugian piutang tidak tertagih. Jadi ketika ini nanti perusahaan itu menggunakan pencatatan dengan metode tidak langsung, itu kan pencatatannya hanya dilakukan pada setiap akhir periode ya, dan yang dimasukkan ke akun tersebut itu adalah tidak seluruh dari piutang tersebut, tetapi dilakukan taksiran atau taksasi atau persentasenya berapa persen. Nah, untuk cara menentukan berapa sih besarnya cadangan kerugian piutang yang harus dimasukkan nanti ketika membuat jurnal penyesuaian untuk cadangan di akhir periode ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah dengan metode taksasi atau persentase dan juga dengan metode analisa ukur piutang. Nah, untuk melakukan metode taksasi secara persentase ini dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu persentase dari total penjualan yang pertama atau yang kedua persentase dari total piutang. Jadi, misalkan persentase ini adalah berapa persen kemungkinan piutang itu tidak tertagih. Jadi, misalkan di sini tanggal 31 April 2020, PT Cahaya memberikan informasi bahwa penjualan kredit bersihnya sebesar 2 juta. Dan untuk perhitungan persentase penjualan itu diperkirakan 1% penjualan untuk kredit yang tidak tertagih. Jadi, ketika ini menggunakan metode 1% dari total penjualan sebesar 2 juta, maka yang berapa besarnya cadangan kerugian piutang ini adalah 2 juta dikalikan 1%, sama dengan 20.000. Jadi nanti jurnal yang dibuat saat jurnal penyesuaian itu adalah beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 20.000. Yang kedua adalah metode analisa umur piutang. Nah, cadangan kerugian piutang ini diukur berdasarkan lamanya umur piutang. Rata-rata umur piutang perusahaan itu yang akan menjadi patokan. Jadi, misalkan nanti ketika ada piutang yang sudah lewat jatuh temponya, itu nanti akan dihitung di situ. Ketika sudah lewat 1 minggu, nanti ada persentasenya berapa persen untuk menghitung piutang tidak tertagihnya. Ketika sudah lewat 3 minggu, nanti akan ada persentasenya juga lagi berapa persen. Dan ketika sudah lewat 1 bulan, juga akan ada persentasenya lagi berapa persen. Nah, biasanya untuk persentase tersebut akan terus menaik. Dan itu nanti akan dijumlahkan dari persentase tersebut, semua totalnya berapa, dan akan dijumlahkan di situ. Nanti yang akan masuk ke akun cadangan kerugian piutang dari jumlah semua tersebut tadi. Nah, ini nanti contohnya akan saya berikan contoh dalam bentuk format Excel ya setelah ini. Selanjutnya, ini adalah contoh untuk kasus metode cadangan atau allowance method. Pada tanggal 29 November 2015, PT XYZ memiliki estimasi bahwa PT ABC yang sedang dililit pilot tidak akan dapat membayar hutang mereka. Karena itu, piutang sebesar 20 juta dari PT ABC diperkirakan tidak dapat ditagih. Sampai pada akhir periode pembukuan 31 Desember 2015, PT ABC menyatakan bahwa hutang tersebut sudah tidak bisa mereka bayar. Nah, untuk jurnal yang dibuat pada tanggal yang pertama adalah jurnal pada tanggal perkiraan kerugian piutang tidak tertagih atau 29 November 2015. Nah, untuk jurnal yang dibuat itu adalah beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutangnya di kredit sebesar 20 juta. Karena di sini tidak ada estimasi ya. Maksudnya tidak ada keterangan di sini perusahaan mempresentasikan berapa. Jadi ketika tidak ada hal seperti itu untuk jurnal yang dibuat, nominalnya itu adalah 20 juta tetap. Karena di sini sudah ada keterangan bahwa piutang 20 juta itu sudah diperkirakan tidak dapat ditagih. Jadi ini langsung saja di sini diisi 20 juta. Untuk jurnal yang dibuat, bunyinya adalah beban kerugian piutangnya bertambah di debit dan cadangan kerugian piutangnya bertambah di kredit sebesar 20 juta. Jadi saldo normal CKP atau cadangan kerugian piutang itu adalah di kredit. Ketika bertambah di kredit, ketika berkurang di debit.
Nah, selanjutnya, sampai pada akhir periode pembukuan 31 Desember 2015, PT ABC menyatakan bahwa hutang tersebut sudah tidak bisa mereka bayar. Nah, baru nanti ketika tanggal 31 Desember, untuk jurnal yang dibuat, itu adalah cadangan kerugian piutangnya di debit dan piutangnya baru dihapuskan di kredit sebesar 20 juta. Kemudian pada tanggal 5 Agustus, PT ABC menyampaikan bahwa mereka hendak membayar hutang mereka. Hutang tersebut baru dilunasi pada tanggal 15 Agustus. Karena tanggal 5 Agustus ini hanya menyampaikan dan tidak ada uang kas masuk, maka jurnal yang dibuat itu adalah dengan memunculkan kembali akun piutangnya dan mengkreditkan atau menghapuskan akun cadangan kerugian piutang sebesar 20 juta. Jadi ini nanti piutangnya akan aktif lagi di sini, piutang dari PT ABC. Nah, baru nanti ketika tanggal 15 Agustus, ketika terjadi pelunasan, ada uang masuk ke perusahaan, maka jurnal yang dibuat itu adalah kas di debit dan piutangnya berkurang di kredit sebesar 20 juta. Ini adalah contoh kasus metode cadangan kalau dengan persentase. Tadi kan tidak ada ya, langsung sebesar 20 juta. Nah, ini ketika ada persentase. Sampai dengan tanggal 30 Januari, terdapat penjualan kredit senilai 10 juta. Perusahaan membuat asumsi cadangan kerugian piutang sebesar 5%. Ternyata tanggal 30 Juni hanya 9.710.000 yang dapat tertagih. Sisanya tidak dapat tertagih lagi. Buatlah jurnalnya. Jadi di sini ada beberapa jurnalnya. Pertama adalah jurnal tanggal 30 Januari terlebih dahulu. Untuk jurnal tanggal 30 Januari, di sini ini adalah piutangnya di debit sebesar 10 juta dan penjualannya bertambah di kredit sebesar 10 juta. Di sini ada transaksi penjualan kredit ya. Nah, baru ini selain menghitung atau mencatat penjualan kreditnya, di sini juga harus ada pencatatan untuk cadangan kerugian piutangnya sebesar 5% ini. 5% dari penjualan kredit ini sebesar 10 juta. Jadi 5% dikalikan 10 juta itu adalah 500.000. Jadi yang dibuat itu adalah kerugian piutang tidak tertagih atau beban kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutangnya bertambah di kredit sebesar 500.000. 5% dikali dari 5% dari 10 juta. Nah, ternyata tanggal 30 Juni hanya 9.750.000 yang dapat tertagih. Ketika hanya 9.750.000 yang dapat tertagih, berarti kan jurnal yang dibuat pada tanggal 30 Juni untuk piutang yang tertagihnya itu adalah kas di debit dan piutangnya di kredit sebesar 9.750.000. Nah, untuk yang tidak dapat tertagih ini, sisanya kan ada 250.000. Nah, untuk 250.000 ini, maka langsung menggunakan akun cadangan kerugian piutang di debit dan piutangnya di kredit sebesar 250.000. Atau untuk lebih ringkasnya lagi, jurnalnya bisa dibuat seperti ini. Kas di debit, cadangan kerugian piutang di debit 250.000 dan piutangnya langsung kredit sebesar 10 juta. Seperti itu. Lanjut untuk Nah, ini seandainya tanggal 1 Oktober itu nanti dibayar 250.000-nya, di sini kan tidak ada konfirmasi ya, tiba-tiba 1 Oktober ini misalkan langsung dibayar. Nah, maka jurnal yang dibuat itu adalah kas bertambah di debit sebesar 250.000 dan cadangan kerugian piutangnya dikreditkan. Di sini ini dihapus 250.000. Kenapa kok tidak piutang? Karena piutangnya sudah dikreditkan tadi tanggal 30 Juni. Jadi ini langsung mengkreditkan akun cadangan kerugian piutang yang masih aktif ini. Nah, ini untuk contoh kasus metode dengan analisa umur piutang. Sampai dengan 30 Juni 2018, dicek ternyata saldo piutang ada sebesar 50 juta. Nah, dari 50 juta tersebut, didapat umur 30 harinya 30 juta, umur 60 harinya 15 juta, dan umur di atas 90 harinya ada 15 juta. Jadi di sini totalnya ada 50 juta ya. Umur 30 hari ini maksudnya itu adalah jatuh tempo yang sudah melewati 30 hari. Di sini totalnya ada hutang sebesar 30 juta. Yang sudah melebihi jatuh tempo 60 hari, itu di sini ada 15 juta. Dan sudah melebihi jatuh tempo di atas 90 hari, itu ada 15 juta. Nah, kebijakan perusahaan seharusnya berkisar 45 hari. 45 hari, berarti antara 30 dengan 60 ya. Maka untuk umur 60 hari ini dianggap sudah mulai sulit ditagih, sehingga akan ditaksasi kerugian yang 10%. Jadi ketika piutang itu sudah melewati umur 60 hari ini, maka nanti akan ditaksasi kerugiannya sebesar 50%. Sedangkan umur di atas 90 hari, taksasi kerugiannya adalah 100%. Ini nanti.
Jadi untuk penghitungannya adalah umur 60 hari dikalikan ini 50%. Ini sudah paten kebijakan dari perusahaannya. Jadi langsung saja 60 hari dikalikan 50% sama dengan ini 15 juta. 15 juta. 15 jutanya ini dikalikan 50% sama dengan 7.500.000. Sedangkan untuk umur yang di atas 90 hari ini yang karena kebijakan perusahaan ini kan seharusnya berkisar 45 hari. Maka untuk penghitungannya itu dimulai dari 60 hari dan juga 90 hari ini. Umur 60 hari ini ditaksasinya 50%, berarti 60 dikali 50%. Di sini 60 hari totalnya berapa? Ada 15 juta kan hutangnya. Jadi 15 juta dikali 50% sama dengan 7.500.000. Sedangkan untuk umur yang di atas 60 hari, di sini ada 15 juta. 15 juta dan di sini ada taksasi kerugiannya 100%. Berarti nanti 15 juta dikalikan 100% sama dengan 16 juta. Jadi total dikalikan kerugian piutang yang harus dibuat di jurnal penyesuaiannya nanti itu adalah sebesar 7.500.000 ditambah 15 juta sama dengan 22.500.000. Nah, untuk jurnal yang dibuat itu adalah beban kerugian piutangnya bertambah di debit dan cadangan kerugian piutangnya juga bertambah di kredit sebesar 22.500.000. Jadi, untuk piutang yang liquid, nah karena menggunakan bentuk cadangan, berarti nanti piutang yang dilaporkan di dalam neraca itu tidak utuh sebesar 50 juta ini. Tetapi harus dikurangi dengan cadangan kerugian piutang ini. Jadi 50 juta dikurangi dengan 22.500.000 sama dengan 27.500.000. Jadi nanti piutang yang aktif atau yang dilaporkan dalam neraca itu adalah sebesar 27.500.000. Sudah sampai sini. Apabila nanti ada yang ingin tanyakan, silakan langsung drop komentar di Google Classroom yang sudah disediakan. Dan nanti di Google Classroom itu akan ada contoh penghitungan Excel mengenai analisa umur piutang. Nanti kalian bisa pelajari. Apabila ada yang masih dibingungkan, silakan langsung komentar. Nanti akan ada bimbingan atau arahan langsung dari guru saat di dalam kelas. Tetap semangat, terima kasih. Semangat belajar, jangan lupa untuk dipelajari dengan sungguh-sungguh. Semoga selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.